I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Tapi tahu nggak, geng? Itu pas perekatnya dilepas dari dadanya itu, ternyata kulitnya itu juga ikut ngelupas. Nah, karena kejadian itu akhirnya Aochi langsung diperiksa lebih lanjut dan diketahui bahwa jumlah sel darah putihnya atau nilai leukositnya itu nyaris 0, dan akhirnya dokter segera mencari donor sel darah putih secepat mungkin. Di sini juga pada hari ke-7 ini Aochi juga mengalami sesak nafas dan dia sempat bilang kalau dia itu pengen mati aja. Udah deh, nggak usah diurusin, nggak apa-apa, udah matiin aja saya gitu. Dia tuh kayak udah nggak sanggup nahan sakitnya. Sedih banget. Terus pada hari ke-14, tangan, kaki, dan badannya Hisashi ini terlihat membengkak. Hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal dan organ hati. Dan ususnya juga sudah dinyatakan nggak fungsi lagi, jadi dia sekarang makannya pakai selang. Di hari ini dokter juga menerima laporan bahwa DNA-nya Hisashi itu ternyata berantakan dan rusak. DNA manusia itu kan harusnya kayak rantai gitu ya, dia nyambung begitu kan ya. Nah, punyanya si Aochi ini udah hancur, udah berantakan, udah jadi kecil-kecil gitu, udah bercerai-berai, nggak nyambung lagi. Jadi blueprint badannya ini tuh udah nggak ada, udah gimana sih? DNA-nya hancur gimana coba? Nggak ada blueprintnya. Terus pada hari ke-20 dijenguk sama para penyidik, tapi Aoshi ini cuma bilang, dia bilang, Pak penyidik, waktu itu saya udah pernah bilang sama pihak rumah sakit, saya sudah tidak mau hidup lagi, lebih baik saya mati aja karena saya udah nggak tahan sama pengobatan ini. Saya juga nggak mau dijadikan kelinci percobaan sama pihak rumah sakit gitu. Nah, terus pada hari ke-27 sel darah putih hasil donor tadi ternyata rusak. Diduga karena di dalam tubuhnya Aochi itu masih terdapat sisa-sisa radiasi yang akhirnya merusak sel darah putih yang didonorkan. Jadi kayak percuma gitu, dia menerima donor sel darah putih tapi di dalam badannya masih ada radiasi yang akan menghancurkan si sel darah putih ini gitu. Jadi kayak percuma. Nah, inget kan yang aku bilang kulitnya itu copot waktu suster copotin plester dari badannya itu. Nah, kulitnya itu sampai di hari ke-27 ini udah nggak numbuh lagi karena sel darah putihnya memang udah nggak ada kan, habis. Terus yang masuk, donor yang masuk juga ternyata rusak juga. Jadi tubuhnya ini tuh udah nggak bisa recovery sendiri gitu karena sel darah putihnya udah nggak ada. Karena kulitnya mengelupas kan jadinya luka, jadinya tuh seluruh badannya dia tuh luka-luka dan akhirnya mengeluarkan banyak darah. Semua badan kita ini kan tertutup sama kulit dan semua kulit kita ternyata mengelupas. Nah, kamu bayangin gimana seluruh badannya dia itu mengelupas dan berdarah. Pada hari ke-30 Aochi mengalami pendarahan. Sel darah putih yang tersisa di dalam tubuhnya yang sedikit banget itu bermutasi jadi respon autoimun yang justru memicu penurunan keadaannya. Banyak darah yang keluar dari tubuhnya Aochi sehingga akhirnya dokter mentransfusi darah sebanyak 10 liter dalam waktu hanya setengah jam. Sehingga nih seluruh badannya itu dibalut sama kain kasak. Pada hari-hari berikutnya kemudian diketahui juga bahwa ototnya itu lepas dari tulangnya. Pada hari ke-50 jantungnya Aochi berhenti selama 49 menit. Tapi dokter dan pihak rumah sakit itu nggak mau kehilangan Aochi sehingga dilakukan resusitasi jantung dan Aochi akhirnya kembali berhasil diselamatkan dan hidup lagi. Tapi walaupun dalam keadaan hidup, jantung Aochi ini langsung mengalami kerusakan karena dipaksa untuk
bangun lagi. Banyak sekali masyarakat yang menyayangkan hal ini. Mereka kasihan banget sama Auci yang terus-terusan dibiarkan hidup dan merasakan rasa sakitnya pengobatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan dokter. Di tengah informasi bahwa rumah sakit dan dokter sebenarnya tahu kalau manusia yang terkena paparan radiasi sebanyak Auci, yaitu 17 SF, itu udah nggak mungkin ada harapan hidup. Ini rumah sakit dan dokter tahu, tapi mereka tetap berusaha untuk menyelamatkan Auci. Makanya masyarakat tuh jadi marah gitu kan. Untuk meredakan kepanikan yang terjadi di masyarakat, pemerintah mengatakan bahwa Hisashi Auci adalah pasien prioritas mereka yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang terbaik di rumah sakit dan menggunakan obat-obat yang diimpor dari luar negeri, obat yang mahal juga, dan juga tenaga-tenaga medis yang sangat berpengalaman dan tidak diragukan. Banyak sekali yang sudah diusahakan oleh para dokter ini untuk mengusahakan kesembuhannya Hisashi Auci, dari mulai obat penghilang rasa sakit, antibiotik, transplantasi kulit, pengobatan kanker terbaru dengan transplantasi sel induk, dan banyak lagi. Kurang lebih sebanyak 30 kali percobaan dan metode macam-macam. Yang paling bagus dan yang paling mahal sudah dicoba ke tubuhnya Auci. Pada hari ke-81, pihak rumah sakit menyatakan ke keluarga bahwa mereka tidak akan melakukan resusitasi jantung lagi kalau ternyata jantungnya Auci tidak berdetak kembali, dan keluarga menyetujuinya karena memang mereka kan juga menginginkan yang terbaik untuk Hisashi ya. Jadi mereka ya udahlah, daripada Hisashi terus-terusan ngerasain sakit gitu kan, kalau misalkan nanti memang jantungnya tidak bekerja lagi ya udah nggak apa-apa gitu. Pada hari ke-82-nya Auci mengalami pendarahan yang luar biasa hebat. Darah keluar melalui seluruh pori-pori kulitnya. Darah membasahi kasur dan lantai. Semua organnya sudah tidak berfungsi, dan dokter akhirnya melepas semua atribut dan peralatan yang selama ini membantunya untuk tetap hidup. Akhirnya pada hari ke-83, Hisashi Auci menghembuskan nafas terakhirnya dan dinyatakan meninggal pada 21 Desember 1999. Sedangkan Masato Shinohara yang bagian megangin corong, banyak cangkok kulit yang akhirnya berhasil, dan transfusi darah dari tali pusat. Setelah melewati 7 bulan pengobatan, Masato Shinohara akhirnya dinyatakan meninggal pada 27 April tahun 2000. Supervisor mereka, Yutaka Yokokawa, yang menemani saat kecelakaan itu terjadi, menerima perawatan National Institute Radiology atau NIRS di Chiba. Dia dibebaskan 3 bulan kemudian dengan penyakit radiasi ringan. Pada bulan September tahun 2000, GCO setuju untuk membayar $121 juta sebagai kompensasi terhadap 6.875 klaim dari orang-orang yang terpapar radiasi dan yang terkena dampak bisnis, perekonomian, pertanian, dan jasa. Kita aja nih dikasih 2 hari sakit gigi sama Allah nih. Sakit gigi, udah sakitnya tuh kayak parah banget, males ngapa-ngapain, dengar suara berisik pusing, gak mau makan ini, gak mau makan itu. Hisashi ini perjalanan dia mau meninggal aja total sampai 83 hari sejak dia terpapar sampai akhirnya dia meninggal. Jadi gitu ya teman-teman ceritanya. Thank you udah dengerin cerita aku ya. See you in the next video. One look, the heat is rising, and I